Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Baik, rekan mahasiswa, kita lanjutkan kembali video pembelajaran tentang ilmu tafsir pada jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batu Sangkar. Baik, kita lanjutkan materi kita di mana sebelumnya kita telah membahas tentang penafsiran Al-Qur'an dengan perkataan sahabat. Maka sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang penafsiran Al-Qur'an dengan perkataan tabi'in. Nah, sebenarnya ini merupakan bagian juga daripada tafsir bil ma'sur karena kita di sini melihat bagaimana mengutip pendapat yang memiliki sandaran atau sanadnya. Artinya ada jalur periwayatannya yang langsung tersambung kepada yang menyampaikan penafsiran ini. Maka sekarang kita lihat dulu bagaimana itu sebenarnya pengertian tabi'in. Kalau kemarin kita melihat pengertian sahabat, bahwasanya dikatakan sahabat itu orang yang melihat Nabi dalam keadaan beriman. Maka begitu juga dengan tabi'in. Tabi'in itu secara bahasa berasal dari kata tabi'un, orang yang mengikuti. Tabi'in orang-orang yang mengikuti. Maka tabi'in itu adalah orang Islam yang pernah berjumpa dan menyertai sahabat, yang pernah berjumpa dan bersahabat dengan 10 sahabat. Nah, di antaranya adalah tokoh tabi'in yang sering disebut itu ada namanya Uwais Al-Qarni. Nah, ini yang terkenal karena baktinya kepada orang tuanya. Ada juga Sa'id bin Musayyib, Ali bin Hasan Zainal Abidin, Hasan Al-Basri, dan Muhammad bin Sirin. Ini di antara tabi'in-tabi'in yang sering disebut namanya di dalam sejarah. Kemudian ternyata tabi'in itu ada juga tingkatannya. Yang paling tinggi itu adalah para ulama sepakat memberi batasan bahwa mereka adalah tabi'in yang pernah berjumpa dan bersahabat dengan 10 sahabat yang dijanjikan Rasulullah akan masuk surga. Dan 10 sahabat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Eh, apa kelebihan tabi'in? Kenapa kita menggunakan penafsirannya di dalam kitab tafsir? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kita menggunakan penjelasan tabi'in itu alasannya adalah karena mayoritas tafsir pada generasi tabi'in itu sangat berkaitan dengan hasil penafsiran yang dilakukan oleh para sahabat. Artinya apa? Memang tabi'in itu generasi setelah sahabat. Tentu eh, apa namanya? Kita melewati zaman mereka untuk dapat ilmunya gitu. Ya, pastilah apa namanya? Setidaknya mereka banyak tahu daripada generasi setelahnya tentang penafsiran ini. Karena zamannya dengan Nabi masih dekat. Kemudian tabi'in menjadi pemelihara dan penyambung periwayatan dari periode sahabat, terutama tafsir bil ma'sur. Ya, seperti yang disampaikan di poin yang pertama, memang jalur periwayatan sanad keilmuan itu memang harus melewati tabi'in. Dan mereka lah yang ikut mewarnai penafsiran Al-Quran itu. Tidak dapat tidak kita menggunakan penafsiran mereka. Ya, tentu mereka di sana juga banyak mendapatkan penjelasan-penjelasan tambahan yang barangkali tidak dikutip oleh sahabat, sedangkan tabi'in ini menyampaikannya. Tapi juga ada kekurangan tafsir tabi'in ini. Di antaranya adalah secara kronologis para tabi'in tidak mendengar langsung dari Nabi Muhammad atas apa yang mereka tafsirkan. Dengan demikian boleh jadi para tabi'in kemungkinan keliru dalam memahami. Ya, memang ketika tidak melihat secara langsung wahyu itu diturunkan, maka tentu penjelasan terkait dengan suatu ayat itu memiliki kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya, masalahnya kan menerka-nerka. Ya, menerkanya dengan ilmu ya, bukan tanpa adanya ilmu. Tapi kemungkinan itu tetaplah ada. Karena tidak melihat secara langsung wahyu itu diturunkan. Kemudian kekurangan yang kedua,
embrio perbedaan mazhab atau aliran penafsiran pada periode ini mulai tampak ke permukaan. Ya, itu memang satu hal yang wajar karena memang kompleksitas permasalahan yang terjadi tentu akan bertambah. Maka pemahaman terhadap satu kasus dengan menggunakan pendekatan ayat, maka tentu akan berbagai macam orang melihatnya. Ya, sama dengan orang yang melihat satu objek, dia melihat objek itu dari sebelah kanan, maka tentu berbeda pandangannya dengan orang yang melihatnya dari sebelah kiri. Begitu juga orang yang melihat dari sebelah depan, berbeda juga melihat pandangannya dari belakang. Ya, itu satu hal yang manusiawi. Selagi ada kita manusia itu ada yang berbeda pendapat. Akan terjadi perbedaan pendapat. Kemudian pada periode ini memasukkan Israiliyat maupun Nasraniyat, terutama yang berhubungan dengan berita umat masa lalu dan syariatnya yang disandarkan pada tokoh-tokoh ahli kitab yang telah masuk Islam. Ya, meskipun sudah muncul Israiliyat dan Nasraniyat ini di zaman sahabat, tapi di zaman tabi'in ini agak lebih banyak sedikit. Ya. Barangkali memang komunikasi dan percampurannya dengan orang-orang ahli kitab itu semakin banyak. Tentu banyak juga mereka yang mengutip pendapat dan penjelasan daripada ahli kitab ini. Kemudian tabi'in yang paling akhir wafatnya ialah Khalaf bin Khalifah yang wafat tahun 181 Hijriah. Karena ia sempat berjumpa dengan Abu Tufail di Mekah. Dengan demikian, periode tabi'in berakhir tahun 1801 Hijriah yang bersamaan dengan masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dari Bani Abbas. Kemudian dinamika atau persoalan penafsiran dalam masa tabi'in. Sebagaimana kita ketahui, dalam memahami Al-Quran mereka berpegang pada Al-Quran. Artinya memang tabi'in juga menggunakan ayat Al-Quran untuk menjelaskan penafsirannya. Kemudian di samping itu juga mereka menggunakan riwayat dari para sahabat. Ya, ini ada yang lupa ya, dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, kemudian dari sahabat, dan dari apa yang dibukakan Allah hidayah kepada mereka melalui ijtihad dan penalaran terhadap kitabullah. Artinya di dalam masa tabi'in ini mereka menggunakan sumber dalam menafsirkan Al-Quran itu diantaranya juga Al-Quran, sunnah, perkataan sahabat, dan ijtihad mereka sendiri. Artinya dengan ilmu, ya, ijtihad dengan ilmu. Artinya ijtihad itu artinya adalah hasil pengkajian mereka terhadap masalah yang mereka berikan kesimpulannya. Nah, mereka lihat masalahnya, mereka kaji, letak persoalannya, kemudian mereka jelaskan duduk persoalan dan solusinya. Itu namanya ijtihad. Ya. Kemudian persoalan yang muncul di zaman tabi'in adalah menafsirkan Al-Quran dari mereka sendiri karena alasan mendesak yang dari para sahabat belum terbatas pada ayat yang sulit yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang pada masa sahabat. Artinya memang karena kompleksitas permasalahan yang terjadi, ya, semakin banyak manusia semakin banyak juga masalahnya, semakin bertambah usia, bertambah juga persoalannya, maka memang mau tidak mau tabi'in juga harus memikirkan sendiri tentang penafsiran ayat yang belum mereka dapatkan dari sahabat atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi memang seperti itu kondisinya ya. Ya, sedangkan perlu jawaban cepat, tapi tidak ada penjelasannya. Maka mereka juga harus memikirkan dengan matang, ya, dengan dalam pemikirannya terkait persoalan yang terjadi. Kemudian, ini baru kita lihat tadi lebih jelasnya seperti ini. Sumber tafsir yang digunakan oleh orang-orang tabi'in. Di antaranya yang pertama tentu sebagian Al-Qur'an. Ya, artinya mereka juga menggunakan Al-Qur'an untuk menjelaskan ayat. Yang kedua adalah menggunakan hadis Nabi, tafsir Rasulullah terhadap sejumlah ayat. Yang ketiga adalah tafsir yang berasal dari sahabat, artinya perkataan-perkataan sahabat tentang satu ayat yang mereka kutip. Dan yang keempat, tafsir yang diambil tabi'in dari ahli kitab yang telah masuk Islam, yang sumbernya adalah kitab suci mereka. Nah, jadi setelah kita singgung ya bahwa
penafsiran yang berasal dari ahli kitab itu sudah muncul sejak zaman sahabat. Ya, karena memang sehari-hari mereka sering berkomunikasi, tentu pertukaran informasi itu ada di sana. Ketika kita berjumpa dengan teman, ceritanya akan kita terima kalau mereka bertemu dengan yang lain. Nah, begitu juga tabi'in, ya mau tidak mau pastilah mereka saling bertukar informasi. Oh, menurut kemarin yang saya baca seperti ini. Terus mereka sampaikan juga. Nah, ahli kitab disampaikan juga dalam, oh saya juga pernah membaca kitab Taurat saya. Nah, disampaikannya penafsirannya. Oh, rupanya seperti itu. Nah, jadi memang suatu hal yang wajar kalau memang hidup di tempat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tentu kita akan memiliki sudut pandang yang bertambah juga gitu. Kemudian yang kelima adalah ijtihad para tabi'in sendiri sebagai buah dari kajian mereka terhadap kitabullah dan pengetahuan mereka tentang bahasa Arab. Artinya memang tabi'in juga menggunakan kemampuan keilmuan mereka untuk menafsirkan ayat. Ya mau tidak mau seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi ada Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, kemudian dari penjelasan ahli kitab dan ijtihad mereka. Itu sumber tafsir yang digunakan di masa tabi'in. Kemudian mufassir yang terkenal di kalangan tabi'in. Di antaranya yang terkenal itu Mujahid dari Mekah, Ubay bin Ka'ab dari Madinah, Qatadah dari Kufa atau Irak sekarang. Contoh penafsiran tabi'in di dalam surah Az-Zalzalah ayat 2. Ini penafsiran menurut Mujahid ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhrajatil ardu athqalaha." Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Pada ayat yang kedua, "Wa akhrajatil ardu athqalaha," Mujahid menafsirkan kata athqalaha itu dengan mengeluarkan mayat yang ada di dalamnya. Nah, itu di antara materi kita tentang penafsiran penafsiran Al-Quran dengan pendapat para tabi'in. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.